Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada teknologi jaringan, terutama pada mata kuliah jaringan VoIP pada dosen pengampun Amro Magnus Rudolf Makeng, STMT. Oke, pada soal UTS kali ini ada 4 pertanyaan, di mana ada 2 pertanyaan umum dan 3 tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Di mana pada soal pertama kita disuruh untuk mencari sebuah perangkat yang menggunakan konsep jaringan VoIP, terutama pada digital voice, terus data package, protokol, dan paket switching. Dan yang kedua di sini kita diminta untuk menjelaskan perangkat tersebut, di mana ketiga perangkat tersebut akan kita jelaskan sesuai dengan kegunaan perangkat, terus spesifikasi perangkat, teknologi yang digunakan, baik itu dari sisi hardware maupun dari sisi software. Dan yang ketiga kita akan disuruh mempresentasikan hasil kerja kita dengan durasi maksimal 20 menit dan akan diupload pada kanal YouTube, dan link YouTube tersebut akan diupload pada lembar tugas UTS saat ini. Dan sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhadir Setiawan. Saya berada pada kelas IFN 502 dan pada prodi Informatika PJJ 1, nama Muhadir Setiawan, NIM 2004 0101 0093, dan saya adalah salah satu mahasiswa aktif pada Universitas Cyber Asia. Untuk kata-kata hari ini, mode hari ini adalah hidup santai kayak Phil Z, semua serba kekompres. Siap. Oke, selanjutnya di sini saya telah mengumpulkan beberapa teknologi yang menggunakan perangkat konsep VoIP, di mana teknologi ini yang pertama itu adalah iPhone phone atau telepon VoIP, dan yang kedua adalah VoIP Gateway, yang ketiga adalah softphone, di mana aplikasi VoIP pada komputer atau smartphone. Oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan IP phone. Dari soal yang kedua tadi, kita akan menjelaskan dari kegunaan iPhone, spesifikasi umum, terus hardware, software, dan prinsip kerja pada teknologi tersebut. Oke, kegunaan iPhone di sini ada 3 kegunaan, yaitu pertama melakukan panggilan serta menggunakan jaringan internet VoIP. Dan yang kedua itu menghubungkan pengguna dengan sistem telepon berbasis IP seperti PABX IP. Dan yang ketiga adalah mengganti fungsi telepon analog dengan kualitas suara digital HD. Spesifikasi umum di sini di mana kita memiliki spesifikasi umum, yaitu yang digunakan oleh iPhone phone adalah Cisco iPhone phone 7841 dan Yeeling SIP T31P, di mana dengan layar LCD beresolusi dasar yaitu 128 dikali 64 atau bahkan lebih, mendukung protokol SIP atau SCCP. Terus port internal itu adalah 10/100 atau gigabyte, mendukung PoE dengan power over internet. Dan selanjutnya adalah codec audio, di mana dia telah menggunakan G711, G729, dan G722, di mana ini termasuk pada HD voice. Fitur selanjutnya adalah speakerphone, call hold, transfer, and conference. Oke, selanjutnya di mana di sini adalah hardware dan softwarenya. Hardwarenya ini menggunakan mikrofon atau speaker digital, DSP atau digital signal processor atau conversion suara menjadi sinyal digital, internet interface untuk pengiriman paket data, dan chipset VoIP di mana menggunakan codec processing. Untuk software sendiri dia menggunakan protokol SIP untuk signaling, firmware OS atau telepon berbasis embedded Linux dengan kode audionya itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan kemudian di mana QoS VoIP-nya menggunakan itu 802.1p atau Qtelling untuk menjaga kualitas suara. Dengan prinsip kerjanya di mana suara menggunakan pengguna ditangkap melalui mikrofon,
Kemudian di PSP mengubah suara menjadi di sinyal digital atau digital voice conversion. Dan yang ketiga adalah data suara dikompresi oleh codec dan dikemas menjadi paket atau data package. Dan yang keempat adalah paket dikirim melalui jaringan menggunakan packet switching. Dan yang kelima adalah perangkat menerima pengurai paket dan mengubah kembali menjadi suara. Oke, selanjutnya adalah void gateway, di mana void gateway ini kegunaannya sendiri adalah menghubungkan jaringan telepon analog PSTN dengan jaringan void. Dan yang selanjutnya itu kedua, mengubah signal analog menjadi digital dan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah digunakan untuk mengintegrasikan PABX lama dengan sistem void modern. Untuk spesifikasi umumnya sendiri di sini port VXO atau VXE di mana 4/32 kanal. Dan yang kedua itu adalah mendukung protokol SIP. Kode deksnya seperti G711, G729, terus ILBC dan G723.1. Untuk port internalnya pakai GB, kemudian cancellation-nya itu sebanyak 120 MB per second, dan konfigurasinya itu sudah via web. Untuk hardware softwarenya ini dimana untuk hardwarenya sendiri dia telah menggunakan VXO atau VXC. Support itu penghubung antara telepon atau PBX. DSP-nya untuk mengkonversikan suara analog atau digital. Network Interface atau Controller atau NEC. CPU embedded untuk processor routing VV. Untuk software sendiri di mana dia telah menggunakan protokol SIP untuk signalingnya. Terus RTP atau Real Time Transfer protokolnya untuk mengirim suara. Terus firmware berbasis Linux dan web GUI-nya manajemen serta security-nya telah menggunakan TLS atau SRTP. Untuk presi kerja void gateway ada 5 arah nih, itu pertama, signal suara analog masuk melalui port VXO atau VXC. Kemudian DPS mengkonversikan suara analog menjadi digital. Data dikodekan menjadi paket void atau RTP. Terus gateway mengirimkan paket ke server SIP atau EPPON. Arahan dikembalikan dilakukan ketika menerima paket void lalu dikonversikan kembali ke signal analog. Oke, selanjutnya kita pindah ke soft phone, di mana aplikasi void atau PC pada smartphone. Untuk kegunaannya sendiri di sini melakukan panggilan void melakukan telepon atau smartphone, terus menggantikan perangkat fisik EPPON, terus menggunakan internet sebagai media utama komunikasi, memudahkan installing dan fleksibel. Contohnya itu adalah Zipper, Micros SIP, Linphone, WhatsApp Call, dan konser void modern lainnya. Oke, untuk spesifikasi umum smartphone. Di sini ada beberapa spesifikasi, ada 4, yaitu yang pertama itu compatible Windows menggunakan macOS dan Android serta iOS, mendukung protokol SIP, mendukung kodedek suara di mana pada G711, G729 dan Opus serta G722. Fitur video call, contactless, call record dan encryption. Terus teknologi yang digunakan atau hardware serta softwarenya, di mana hardwarenya itu telah menggunakan mikrofon dan speaker atau headset. Terus networking adapter, Wi-Fi, LAN, 4G dan 5G. CPU dan RAM smartphone atau PC untuk prosesor encoding. Untuk software sendiri dia telah menggunakan protokol SIP untuk signaling, terus RTP dan SRTP untuk pengiriman suara atau video. Terus kode Dex Opus untuk kualitas suara tinggi. GUI atau app Android, iOS atau Windows. Encryption-nya telah menggunakan TLS dan ZRTP untuk keamanan. Untuk prinsip kerja softwarenya sendiri, softphone itu adalah menggunakan pengguna berbicara, mikrofon menangkap suara, seperti yang saat ini juga saya lakukan. Dan kemudian adalah suara diubah ke digital atau OS lalu dikompresikan oleh kodedek ke aplikasi.
Yang ketiga itu adalah data dikemas menjadi paket void. Dan yang keempat adalah paket dikirim melalui signaling atau jaringan untuk paket switching. Dan yang kelima adalah paket penerima mengubah paket suara menjadi audio yang dapat didengar. Selanjutnya, oke, sudah selesai pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa untuk di tugas selanjutnya. Saya Muhammad Setiawan, mahasiswa PJJ Teknik Informatika pada Universitas Siber Asia. Oke, sampai bertemu di tugas selanjutnya dan see you next time. Bye bye.